Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kartika, NIM 7032000005. Di sini saya akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme yaitu proses penyusunan. Anabolisme terdiri dari dua senyawa sederhana, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Pada fotosintesis itu energi dari cahaya, sedangkan pada kemosintesis itu energi berasal dari zat kimia. Pada fotosintesis yaitu proses pembentukan senyawa kimia kompleks dari senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan cahaya. Skemanya yaitu 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Di dalam kloroplas itu terdapat klorofil yang mampu menyerap dan memantulkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Bentuk klorofil yaitu terdiri dari CH3 dan CHO. Klorofil terdapat sel klorenkim, sel, organel, molekul, dan atom-atom, serta jaringan klorenkim. Itu terdapat pada daun. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah semua cahaya dapat digunakan untuk fotosintesis? Jawabannya ya. Nah, di sini ada perbedaan antara aerotektik bakteri dan Spirogyra cell. Perbedaannya terdapat pada ini, kalau yang aerotektik bakteri itu yang terbanyak pada cahaya biru. Kalau pada Spirogyra terdapat pada cahaya orange. Semua warna itu dapat digunakan untuk fotosintesis, yaitu ada cahaya reflected, ada transmitted, absorbed, dan thylakoid dan kloroplas. Nah, di sini jelas bahwa spektrum absorpsi pada klorofil itu tertinggi pada cahaya biru antara biru muda dan biru tua. Kloroplas fotosintesis itu terjadi di membran thylakoid. Ada dua reaksi dalam fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang terjadi di grana. Penggunaan energi cahaya untuk diubah menjadi ATP dan NADPH. Pada reaksi gelap terjadi dan memanfaatkan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk membentuk glukosa. Yang pertama itu reaksi terang. Reaksi terang memerlukan air H2O dan udara O2. Kemudian dia akan membentuk ATP dan NADPH. Selanjutnya dia melalui siklus Kelvin, membutuhkan CO2 dan gula. Kemudian masuk ke membran thylakoid, menghasilkan NADP+ dan ADP. Reaksi terang atau reaksi Higgs terjadi pada granum, dan thylakoid. Ia membutuhkan cahaya matahari, kemudian akan terpecah menjadi spektrum merah. Percobaan Engelmann pada tahun 1883 menggunakan Spirogyra atau ganggang hijau berbentuk benang dan kloroplas spiral membuktikan bahwa cahaya yang banyak diserap oleh pigmen klorofil adalah spektrum merah dan lila atau meni. Selanjutnya pigmen fotosintetik pada tumbuhan yaitu klorofil A dan klorofil B serta karotenoid. Yang terakhir terdapat dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 PS1 pusat reaksi P700 dan fotosistem 2 PS2 pusat reaksi P680. Reaksi terang itu berawal dari H2O, kemudian menjadi P680, kemudian masuk ke aseptor primer, menuju P4, selanjutnya menuju PC, kemudian menjadi P700, masuk kembali ke aseptor primer, keluar membentuk FD dan menghasilkan NADP+ dan NADPH. Kemudian pembentukan ATP dan NADPH dalam reaksi terang berawal dari cahaya, kemudian membutuhkan H2O, masuk ke dalam rantai transfer elektron menuju fotosistem 2, menghasilkan NADP+, kemudian melepas H+, menjadi NADPH, masuk ke siklus Kelvin, kemudian membentuk ADP dan ATP. Nah, selanjutnya kalau dalam analogi mekanik, itu yang pertama dari sini, dari foton, kemudian melepas H+, menuju fotosistem 2, kemudian
bertemu cahaya membentuk ATP. Selanjutnya melepas foton menuju fotosistem 1 menghasilkan NADPH. Selanjutnya Cyclic electron flow. Salah satu karakteristiknya yaitu hanya memerlukan fotosistem 1 yang dihasilkan banyak ATP, tidak ada NADPH untuk siklus Kelvin. Selanjutnya yaitu proses siklus Kelvin atau reaksi gelap. Pada tahapannya yaitu ada 3. Yang pertama karboksilasi atau fiksasi, kemudian reduksi, dan regenerasi. Yang dimasukkan ke dalam siklus Kelvin yaitu CO2, ATP, dan NADPH menghasilkan G3P atau PgAl. Nah, selanjutnya langkah atau pengikatan karbon. Memasukkan 3 karbon CO2 menghasilkan 3 PGA, kemudian masuk lagi menghasilkan 6 ATP, 6 ADP, mengeluarkan 6 NADPH, dan mengeluarkan NADP+, menghasilkan G3P atau PgAl. Kemudian terus menuju langkah ketiga, menghasilkan glukosa dan G3P atau PgAl. Masuk ke siklus keempat, menghasilkan G3P, PgAl, dan menghasilkan 3 ADP, 3 ATP. Kemudian menjadi RUBP. Apakah semua jenis tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan cara yang sama? Itu ada bayam, tebu, dan nanas. Jawabannya tidak. Bayam itu merupakan contoh tanaman yang melakukan C3 yang melakukan siklus Kelvin. Tebu itu C4. Kalau nanas itu CAM, tumbuhan CAM. Pada tanaman C4 itu berawal dari CO2, menghasilkan 4C, kemudian malat, menghasilkan pirufat 3C, dan mengeluarkan lagi CO2. Selanjutnya menghasilkan pirufat, terus menuju ke siklus selanjutnya menghasilkan ATP, kemudian menjadi PEP. Dari CO2 melakukan siklus Kelvin, menghasilkan gula dan vaskular tisu. Nah, ini perbedaannya antara C3, C4, dan CAM. Molekul pengikat CO2, kalau pada C3 yaitu RUBP, kalau C4 PEP, RUBP, dan Rubisco. Kalau pada CAM PEP, PEP karboksilase, RUBP, dan Rubisco. Senyawa yang dibentuk pada C3 PGA, kalau pada C4 asam malat, PGA. Kalau pada CAM asam malat dan PGA. Sama ya. Kalau pada fiksasi CO2, kalau C3 itu siang, C4 siang. Kalau CAM itu malam dan siang. Kalau malam PEP, kalau siang RUBP. Pembentukan glukosa pada C3 siang hari pada sel mesofil, C4 siang hari pada sel seludang. Pembentukan glukosa pada C3 itu siang hari terjadi di sel mesofil, C4 siang hari terjadi pada sel seludang, CAM terjadi siang hari pada sel mesofil juga. Anatomi daun khusus. Kalau C3 dan CAM itu tidak ada daun yang mengkhususkan. Kalau pada C4 yaitu seludang ikatan pembuluh dan sel mesofil membentuk anatomi krans. Contoh C3 kedelai, bayam, C4 tebu, jagung, CAM, nanas, dan sebagainya. Nah, ini ada ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji tentang itu, ya ini. Salah satunya itu Inhouse, dia menggunakan hidrilla, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan O2. Kalau Angelman itu menggunakan bakteri dan Spirogyra, membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya, klorofil, dan menghasilkan O2. Sass, ia menggunakan daun dan lugol, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Kemudian Samuel Ruben, Martin Kamen, dan Robert Hill, dia membuktikan bahwa O2 hasil fotosintesis berasal dari fotolisis air. Kemudian Blackman, ia membuktikan bahwa reduksi CO2 menjadi CH2O berlangsung tanpa cahaya. Artinya, dia bereaksi pada reaksi gelap. Selanjutnya, Andrew dan Mel Kelvin. Proses fiksasi CO2 pada proses fotosintesis dan siklus asimilasi C dalam organisme autotrof. Selanjutnya, kemosintesis. Itu terjadi pada bakteri, misalnya bakteri belerang. Misal, T. bacillus mengoksidasi H2S. 2H2S plus O2 menghasilkan 2H2O dan 2S plus energi. Contohnya, kemudian bakteri nitrat, misal Nitrosomonas dan Nitrososus mengoksidasi NH3 amonia menjadi asam nitrat. Kemudian teknologi yang berkaitan dengan metabolisme makanan ini sekedar pengetahuan saja. Makanan itu berkadar gula rendah. Teknologi pengawetan makanan yaitu yang pertama secara fisika, bisa pengeringan, suhu tinggi, atau suhu rendah. Kalau secara kimia itu pemanisan, pengasinan, pengasaman, fumigasi, dan antibiotik. Selanjutnya secara radiasi ada sinar X, UV, gamma, dan juga secara pengalengan. Sekian dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.